aktor dan aktris terbaik penampil drama di hari itu gitu kan, dengan diberikan medali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam guru penggerak. Pada kesempatan hari ini kami akan mempraktekkan suatu coaching dari supervisi akademik, di mana tahapan supervisi ini melewati ada 3 tahap ya. Yang pertama itu ada observasi, yang kedua ada observasi, dan yang ketiga itu adalah pasca observasi. Pada hari ini kebetulan saya ditemani dengan rekan sejawat saya, yaitu Bapak Asep Saifuddin. Silakan Pak Asep perkenalan. Ya, nama saya Asep Saifuddin. Saya di sini guru mata pelajaran bahasa Indonesia di SMK Bakti Adi Husado Bayambong, Garut. Ya, terima kasih Pak Asep atas waktunya. Sama-sama Ibu. Ya, gimana Pak Asep kabarnya? Alhamdulillah baik Bu, sehat alhamdulillah. Ya, jadi Pak Asep ya, tujuan dari coaching supervisi akademik ini sebenarnya untuk membantu Pak Asep dalam pengembangan pembelajaran di kelas. Ya. Jadi rencananya kita akan melakukan supervisi itu mungkin dalam minggu depan ya. Ya. Dan saya di sini kita ngobrol-ngobrol santai aja ya, tentang persiapan nanti Pak Asep dalam menjalani supervisi minggu depan tersebut. Sebelumnya saya ingin bertanya, untuk supervisi nanti Pak Asep akan menyiapkan KD berapa dengan tujuan pembelajarannya itu apa? Ya. Baik, terima kasih Bu Kartiwi. Untuk kompetensi dasarnya yaitu kompetensi dasar untuk keterampilan ya 4.8 mungkin ya. Jadi yaitu mempertunjukkan salah satu tokoh dalam drama. Jadi di sini siswa diminta untuk bermain drama gitu ya. Tujuannya pertama untuk menelaah bagian-bagian penting dalam naskah drama, baik yang dibaca atau yang ditonton. Kemudian tujuan yang kedua adalah menampilkan salah satu tokoh dalam drama. Jadi itu yang harus dilakukan siswa. Kemudian jadi satu KD tapi dua tujuan gitu ya. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapainya ya. Baik Pak Asep, saya mau bertanya, selama ini gimana sih Pak Asep memberikan pelajaran di kelas itu? Baik, itu kembali di kontrak awal ya. Jadi sebelum pembelajaran kita bikin kesepakatan dulu dengan siswa bahwa cara belajar saya seperti ini gitu kan. Diantaranya seperti biasa ya, sersan serius tapi santai gitu kan. Ada waktunya serius, ada waktunya santai. Jadi siswa harus bisa menempatkan gitu ya. Jadi yang pertama biasanya materi ya. Di materi dulu itu mau difotokopi atau mau ditulis tangan gitu kan, yang penting ada. Jadi guru menjelaskan dulu. Tapi kalau siswa mengatakan, Bapak saya lebih baik ditulis tangan, berarti ditulis tangan. Jadi gurunya menulis langsung di papan tulis ataupun ada di PowerPoint gitu ya, siswa tinggal menyalin. Atau mau lebih gampang ya di fotokopi untuk materinya, kemudian gurunya tinggal menjelaskan gitu kan. Kemudian pada saat materi sudah selesai dijelaskan, kemudian ditanyakan, berdiskusi apakah ada yang mau didiskusikan atau tidak. Kalau dirasa cukup ya bisa 1 pertemuan atau 2 pertemuan untuk materi gitu kan. Berikutnya kemudian diberikan tugas. Jadi tugasnya itu bisa berupa beberapa pertanyaan, entah berupa esai ataupun pilihan ganda, baik mandiri ataupun kelompok gitu ya. Kemudian di pertemuan berikutnya, biasanya yang ketiga itu ada praktik dari setiap materi. Nah kebetulan dengan Bu Kartiwi ini materinya adalah materi praktik untuk bermain drama gitu ya. Ya, seperti maaf saya potong. Untuk tadi kan Pak Asep sudah memaparkan tentang gaya belajar Pak Asep selama ini. Saya ingin bertanya, hasilnya seperti apa gitu dari praktek pembelajaran Pak Asep diterapkan selama ini? Ya, baik, kalau untuk hasilnya pasti ya, setiap ini pasti ada kelebihan ada kekurangan gitu ya. Untuk hasilnya siswa seperti biasa di kelas itu kan tidak homogen ya. Di kelas itu heterogen, dari mulai potensi siswa, gaya belajarnya juga kan ada yang mulai audio, visual, kinestetik. Nah itu semua di setiap kali pertemuan dalam materi itu pasti diubah-ubah gitu kan. Jadi strateginya tidak hanya satu.
Mungkin untuk siswa yang pemalu atau gimana, cara bertanya bisa tidak langsung tapi bisa lewat tulisan gitu ya. Jadi nanti dibacakan di depan kelas gitu. Kemudian untuk siswa yang pada saat evaluasi nilainya kecil ya ada proses remedialan seperti itu. Jadi untuk pembelajaran yang sudah dilakukan, Ya. berarti masih ada juga siswa yang nilainya itu di bawah KKM ya? Iya. Terus selain itu bagaimana pemahaman siswa terhadap materi tersebut gitu yang dalam pembelajaran yang sudah Pak Asep terapkan? Iya. Kalau untuk menjelaskan, otomatis kan dalam satu kelas otomatis sama-sama kan ketika menjelaskan. Cuman kan tingkat daya tangkap siswa itu kan berbeda-beda ya. Ada yang cepat tanggap, ada yang memang prosesnya harus beberapa kali membaca, diulang lagi baru mengerti, ataupun bertanya ke teman ketika ke guru mungkin agak segan dan lain sebagainya. Jadi intinya pasti gitu kan. Jadi kembali kepada daya tangkap siswa itu sendiri. Terus saya mau bertanya Pak Asep, dalam pembelajaran Pak Asep ke depannya area pengembangan yang hendak dicapai oleh Pak Asep itu apa sih? Baik, area pengembangannya mungkin selain siswa paham dengan materi, dan yang paling penting adalah lebih ke praktiknya. Contohnya kalau materi drama ya siswa harus bisa bermain drama. Kalau untuk praktik ceramah ya siswa harus terampil dalam ceramah gitu kan. Kalau dalam puisi ya siswa harus bisa mendeklamasikan sebuah puisi. Jadi intinya harus ada produk dari siswa itu sendiri. Karena yang paling penting itu kan lebih ke prakteknya. Kalau materi kan bisa dipelajari, yang penting mereka tahu sedikit gitu kan. Tapi selebihnya ya harus berpotensi di dalam praktiknya tadi. Baik. Jadi untuk mencapai pengembangan tersebut ya gitu, saya ingin bertanya, ingin tahu kira-kira strategi yang dipersiapkan Pak Asep untuk mencapai pengembangan tersebut apa saja? Baik, diantaranya pasti kita melihat keragaman siswa dulu. Kemudian mereka itu lebih dari belajarnya kemana sih gitu kan, audio, visual atau kinestetik. Tapi kan lebih ke kinestetiknya ya, kalau yang tampil di Ini soalnya praktek ya? Iya, ya, lebih ke yang ditampil di depan. Kemudian yang pasti pengembangan itu siswa harus menarik gitu kan di kelas itu, jadi harus seperti bermain. Jadi tidak dituntut seperti belajar, otomatis ketika sudah menikmati kayak waktu 3 jam itu serasa cepat gitu ya. Jadi kayak mencoba untuk mengikuti tren apa sih yang sedang ramai gitu kan. Kemudian juga apakah pembelajaran ini menarik, tidak membosankan. Contohnya seperti di dalam bermain drama. Jadi yang saya lakukan adalah di sini kan pada intinya siswa mampu menampilkan atau berperan di dalam satu tokoh gitu kan dalam drama tersebut. Maka saya mengambil strateginya yaitu dengan memotong video-video film yang sedang viral gitu kan, film-film yang sedang penontonnya banyak seperti diantaranya Wedding Agreement ataupun ada film-film yang kayak Kodrat itu kan, film-film Merah Perkawinan dan lain sebagainya. Kemudian ada scene-scene yang menarik lalu saya potong, kemudian ditranskripsikan scene tersebut entah 1 menit saya ketik gitu kan. Kemudian pada akhirnya siswa nanti dikasih pertanyaan di kelas untuk memilih dialog mana yang mereka inginkan dari film tersebut. Kemudian dari teman, setelah itu saya akan share potongan video tersebut di grup kelas. Kemudian mereka bisa menontonnya. Setelah itu mereka ditantang untuk bisa mengaktingkan dari video yang di-share tadi, minimal harus sama gitu, dari mulai penjiwaan, artikulasi, jadi rasanya harus dapat seperti itu. Dan di akhir dipilih entah 5 atau 10 siswa terbaik untuk aktor dan aktris terbaik penampil drama di hari itu gitu kan, dengan diberikan medali. Nanti akan ada ya tayangannya bersama Bu Kartiwi. Begitu. Oh, menarik sekali ya gitu. Jadi berarti untuk melaksanakan praktek tersebut Pak Asep juga harus butuh persiapan ya? Pasti. Ya. Nah, untuk persiapan tersebut saya ingin bertanya, apakah ada pihak lain yang membantu Pak Asep dalam menyiapkan tersebut, atau misalnya pihak-pihak lain yang terlibat dalam melaksanakan praktek pembelajaran tersebut? Ya, baik, kalau untuk pihak yang lain dalam bentuk kayak guru gitu ya, kalau teman-teman itu enggak, lebih kepada nyari inspirasi entah dari video pembelajaran di YouTube dan lain sebagainya, atau teman-teman guru saat-saat ngobrol gitu ya. Nah itu juga penting sekali untuk memperkaya literatur gitu kan. Pada akhirnya saya menerapkan strategi seperti apa, paling lebih kepada fasilitas sarana dan prasarana. Jadi kepada siswa yang di kelas tentunya yang dilibatkan dalam pembelajaran,
sebelumnya diminta untuk membawa headset semuanya gitu kan, di grup udah dikasih tahu udah. Kemudian pada saat masuk si bangku harus disetting seperti letter U, jadi supaya lebih leluasa mereka pada saat acting nanti di depan kelas. Kemudian in fokus palingnya kayak gitu. Ya kerjasama paling dengan siswa untuk pada akhirnya bisa menampilkan drama di kelas gitu. Jadi udah sabar ya ingin segera melakukan seperti itu. Kira-kira kapan sih kita bisa melaksanakan seperti itu? Insya Allah hari Senin ya. Hari Senin di kelas 11 farmasi dan perawat. Jam keberapa? Jam ke-5 sampai ke-6 ya. 5, 6, 7, 3 jam. Siap, nanti kita akan bertemu di kelas. Ya, nah, kalau menurut Pak Asep itu ya refleksi dari supervisi itu maknanya sendiri bagi Pak Asep apa sih? Supervisi ya. Yang pertama yang pasti memperkuat mental saya. Nah, pada akhirnya dinilai oleh ada guru lain gitu kan yang menilai pembelajaran saya. Kemudian juga ini sangat berharga sekali karena pada akhirnya saya dapat saran yang membangun gitu kan dari sesama guru. Karena kalau saya sendiri otomatis saya merasa paling lebih baik. Tapi ketika ada cermin gitu kan, guru yang lain berfungsi sebagai cermin memberitahukan bahwa oh baiknya seperti ini, sarannya seperti ini sangat bagus sekali gitu kan. Saya sangat terbuka untuk saran seperti itu, jadi bagus. Alhamdulillah ya. Jadi selanjutnya kita akan bertemu nanti di kelas pada hari Senin ya. Iya, benar. Ya, demikianlah Bapak Ibu guru penggerak semuanya percakapan dari praobservasi supervisi akademik ini. Sampai nanti selanjutnya di pertemuan observasi di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. SMK bisa musyawarah beraksi. Hari ini alhamdulillah semuanya hadir, hanya ada satu orang ya di kelas 11 farmasi yaitu Prima Resa. Kalau 11 perawatan? Prima kenapa? Kalau Intan sama. Ya. Untuk hari ini seperti yang sudah Bapak informasikan Ibu, bahwa kalian harus membawa headset untuk praktik drama. Sudah bawa headsetnya? Sudah. Teknisnya, jadi nanti dalam praktik drama hari ini, jadi kalian nanti akan Bapak kasih pertanyaan. Pertanyaannya tidak mengenai tentang teori dari drama ya, lebih kepada siapa nama apa aktris, kemudian sutradara, ataupun juga novel yang difilmkan seperti itu ya. Jadi nanti kalian yang bisa menjawab pertanyaan silahkan untuk ke depan, kemudian dapat gelar keistimewaan pertama bisa memilih dialog yang mungkin tidak terlalu panjang, atau yang kedua bisa memilih adegan film yang mana itu adalah film favorit kalian ya. Setelah itu kemudian setelah menemukan setelah memilih dialognya, kemudian silakan kalian duduk dan cari teman. Kalau di dialog tersebut dia dengan sama 3 orang berarti dia 2 orang lagi ya. Setelah itu lalu nanti Bapak share videonya, kemudian kalian simak menggunakan headset yang sudah Bapak informasikan di grup. Setelah itu kalian paparkan, kalau bisa semirip mungkin untuk gesturnya, adegannya, dialognya, kalaupun salah-salah sedikit tidak apa-apa, kalian bisa improvisasi. Mengerti ya? Langsung saja. Tapi nanti kalau udah beres, udah dapat dialog semuanya, ini dibuat letter ya supaya lebih leluasa untuk meyakinkan dari dialog yang akan dikalian berikan. Baik, pertanyaan pertama, sebutkan nama judul film yang pernah dimainkan oleh Vino Bastian. Siapa? Ya, siapa? Anda? Ya, kira-kira siapa? Judul lagunya apa? Judul lagu. Judul filmnya Buya Hamka. Karena itu masih terbaru. Anda sudah nonton? Belum. Dan cara menonton? Bisa. Dengan siapa? Oke, kembali kalian silahkan ke depan. Memilih dialog yang kami aktifnya. Ya, ini ada beberapa dialog. Baik, berikan tepuk tangan buat kalian. Ini adalah film dari surga yang tak
dirindukan. Jadi silakan untuk memilih dua teman. Nanti Bapak share videonya, kemudian disimak ya. Nanti dia tinggal. Di akhir akan dipilih siapakah aktor dan aktris terbaik sebanyak 10 orang ya. Nanti akan mendapatkan medalinya. Action. Bisa gak sih Kak balikin gue kayak dulu lagi? Balikin kayak dulu? Apanya yang berubah? Selain musik kita mendadak dangdut, gak ada yang berubah. Lo tetap terkenal, lo tetap jadi bintang. Sedangkan gue selalu jadi babulu. Yang ngurusin lo, yang ngejagain lo kalau ada apa-apa. Yang selalu kena marah sama mama, sama papa. Manajer, promotor, perusahaan rekaman, kalau lo gak bisa diatur. Hah? Jadi lo mau hitung-hitungan? Baju, siapa yang bayar? Rumah, siapa yang cicil? Makan, siapa yang bayar? Gue semua kan yang bayar. Dan harga diri gue juga yang bayar kan? Dari dulu, lo emang paling cerdas, paling berbakat di antara kita semua. Paling pintar. Tapi kenapa sih kan? Hati lo bisa jadi bakat. Kenapa sih lo harus selalu mengeluh? Dan jangan terjadi sama apa yang orang tua lo tahu. Kenapa sih gue harus mencintai lo? Daripada lo sayang sama lo. Kak, bagus. Berikan 1, 2, 3, action. Gue nggak takut. Cut. 2, 3, action. Satu, dua, tiga, action. Saat ini saya sedang menggali berita negara saya. Buat apa merdeka jika tidak menjadi berita?
Cut, udah. Siap, 2, 3, action. Maksudnya ini apa? Karya. Kamu ini kenapa sih bersibuk? Gara-gara kita mau maju wawancara. Sudah wawancara sekarang, bisa kembali aja. Tenang aja, oh, mau diwawancarai sekarang basi. Basi, madingnya sudah siap terbit. Cut, 2, 3, action. Tatan, bikin gue malu lu. Udah gue panggil, Betari Hapsari. Gak ada datang juga. Mau taruh di mana muka gue yang pas-pasan hitam? Iya, maaf. Pakai lu lagi. Lama-lama pengen ditemuin deh. Pengen gue ha. Gue sakit. Tapi sebenarnya usaha itu udah membaik sih. Tapi, membaik? Aduh. Ini bukan membaik namanya. Kalau membaik, Lo. kalau membaik itu gue panggil lu nongol. Kamu bukan nongol. Itu namanya nongol. Tahu gak? Pasti. Cut. Cut, siap, break, 3, action. Kenapa lebih mahal? Bukan, di toko sebelah nggak boleh ngutang. Hahaha.